Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Sobat SAR dimanapun kalian berada. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Eko Ibrahim, peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025, Jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, Unit Kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang dari kelompok 5 Angkatan ke-5. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang pengalaman dan ulasan sebagai hasil dari pembelajaran agenda ketiga dari materi manajemen ASN dan Smart ASN yang telah disampaikan oleh Ibu Esi Febrina SPD MPD selaku pengampu materi. Pada hari ini kami membahas dan mempresentasikan isu-isu yang berkaitan dengan Smart ASN, yaitu tentang ancaman digitalisasi pemerintahan hasil dari tugas kelompok kami masing-masing. Nah, setiap kelompok sudah ditunjuk oleh Ibu Esi untuk memaparkan dan mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang cara mempelajari soal informasi hoaks dan kebocoran dari data NPWP yang menunjukkan betapa pentingnya kita dalam menjaga data-data pribadi baik milik ASN maupun milik masyarakat. Kelompok kedua, mereka membahas tentang informasi yang dapat memicu dan merusak kepercayaan dari masyarakat. Lalu kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga membahas tentang isu peretasan PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara yang membuat saya sadar bahwa teknologi yang canggih tidak akan cukup jika SDM-nya rendah. Oke, next ke kelompok 4. Presentasi dari kelompok 4 menganalisis tentang kasus digitalisasi pemerintahan dengan mengangkat kasus tentang peretasan PDNS pada tahun kemarin. Nah, peretasan ini menyebabkan gangguan publik yang berskala nasional. Kasus ini membuat saya sadar bahwa ASN tidak hanya harus memiliki pemahaman teknis dasar saja, tetapi juga harus memiliki pemahaman protokol darurat dan kemampuan public speaking yang mumpuni untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat secara langsung ketika pelayanan sedang terjadi gangguan. Dan yang terakhir adalah kelompok kelima. Mereka membahas isu yang sama dengan isu dari kelompok 4, yaitu isu tentang serangan ransomware terhadap data pusat nasional yang menyebabkan gangguan publik berskala nasional. Hal tersebut memberikan saya pengalaman bahwa seorang ASN tidak hanya harus memiliki pemahaman teknik dasar saja. Nah, semua ini tentang mitigasi risiko dan bagaimana cara kita sebagai seorang ASN harus bisa memastikan layanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan lancar di situasi krisis. Nah, dari presentasi yang telah kami laksanakan, saya mengulas dan memaknakan bahwa manajemen ASN bukan hanya sekedar soal administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut bagaimana membentuk SDM yang berakhlak. Disinilah peran menjadi Smart ASN, yang artinya harus berpikir kritis saat menerima informasi, peka terhadap berbagai risiko digital yang mengintai, dan terus belajar terutama soal teknologi, public speaking, dan beretika. Dari 5 pemaparan presentasi tadi, saya mengulas bahwa ASN kedepannya harus memiliki digital mindset yang bukan sekedar menggunakan teknologi, tetapi juga memahami konsekuensi, risiko, juga solusi dari teknologi itu sendiri. Nah, sekian video pemaparan ulasan pembelajaran agenda 3 dari materi manajemen ASN dan Smart ASN dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarnas, profesional modern teruji. We are family. Avignam Jagat Samagram. Lan RI, bigger, smarter, and better.